Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Rashid Ashar dengan NIM akhir 2068. Baik, di sini saya akan merun dulu. Hah? PHP. Baiklah, di sini sebelumnya saya bakal dulu web yang saya buat ini pengen bikin mirip kayak si Deadwater sebenarnya. Ini dia. Saya kasih nama Elixir of Life. Di sini sebenarnya ini kayak fitur-fiturnya lebih kayak punya admin. Baik, di sini buat tampilan hero-nya awalnya. Terus di sini buat dashboard analitik alias kesimpulan dari si pengelolaan ini. Jadi ini dia yang ada di sini, mulai dari total produk, low stock income. Low stock ini kalau misal satu kategori itu kurang dari 5, kurang dari itu sampai dengan 5 ini. Terus total stok yang ada di sini, nih maksudnya setiap kategori ada berapa di sini, ada 2 produk. Ini tropical 1, desert ada 1 di sini. Nah, ini buat apa? Historinya di sini mulai dari CRUD pengelolaan ada, dimasukkan di sini semua, terus login logout juga ditaruh di sini semua. Ini buat average-nya doang, ini buat kesimpulannya doang. Nih kategorinya ada 3, average price-nya ada 39. Maksudnya ini semuanya kalau di semuanya kalau dirata-ratain dari 39.350. Pertama kita login dulu. Baik, ini dia loginnya. Nah, misal kita kasih nama siapa, racikan passwordnya seperti ini. Kita login dulu. Oke, sebentar ya, bakal kembali ke dashboard dengan pop up hai racikan Elixir of Life. Di sini ada profile, ada logout juga di sini. Baik, kita langsung aja ke pengelolaan di sini. Ini adalah fitur yang memadukan CRUD array di sini. Ini semuanya kita tampilkan dalam bentuk tabel. Terus di sini ada fitur edit, hapus, filter, dan tambah produk. Baik, kita lihat dulu untuk ini dulu kategorinya. Misal kita kasih desert, kita terapkan. Baik, semua desert, cuma desert doang yang muncul di sini. Terus stoknya misalnya kita saya kembalikan dulu. Terus stoknya misalnya saya cari yang lebih rendah, kita terapkan. Oke, ini yang paling rendah memang rata stoknya cuma 5. Terus misalnya kita kasih yang cukup, emangnya cukup ada berapa? Oh, ternyata yang lebih dari sama dengan yang lebih dari 5 ada banyak, ada 3 di sini. Oke, sudah. Terus misal kita tambah produk di sini, tinggal tambah produk di sini, bisa kita masukin nama misalnya soda kuku Bima Rosa. Harganya 12.000, stoknya adalah kita kasih 20 misalnya. Kita simpan, boom, masuk di sini lagi, ditampilkan lagi di pengelolaan di sini. Kuku Bima Paramex buat kapan aku bikin gitu. Soda kuku Bima Rosa di sini stoknya 20. Nah, ini sebenarnya di sini. Oh, ini bisa diurutkan berdasarkan nama, harga, dan stok tersebut. Nama di sini ini kebalik, malah yang update-nya dulu malah di bawah. Terus ini misal kita urutkan berdasarkan harga, harganya yang paling murah ke paling mahal, stoknya kita bisa lihat yang dari banyak ke yang paling sedikit. Kita lanjut lagi, berarti mengunduh seharusnya sih. Terus misal ya ini mengunduh. Terus misal ini kita edit, kita bisa edit di sini. Ini kita bisa kategorinya apa? Stoknya kita misal mau kontrolin jadi 11 atau berapa? What? 24. 12. Harganya terus misal kita bisa juga. So ada kuku Bima. Kita pakai keyboard kuku Kostos. Sudah kuku Bima bisa kita ganti aja sudah kuku Bima biasa. Kita update. Oke, ini ya di override dan ID-nya tetap juga di sini. Nice. Langsung saja kita ke kodenya. Ya, di sini ada pop-up produk berhasil diupdate. Itu saja yang ada di sini. Ini sama juga sama di atas sebenarnya. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Sudah pasti yang pertama Sudah pasti yang pertama adalah yang pertama kali dari web PHP takutnya. Karena produk itu pertama kali datang, sudah pasti kita bakal langsung menyuguhkan si dashboard. Nah, ini dia. Kenapa? Karena kita di sini rootkit yang awal-awal panggil dari page controller function dashboard. Oke, kita function dashboard di sini. Ya, function dashboard. Karena tadi kita butuh buat manggil si siapa? Pertama saja dia nge-return dulu di situ. Terus nanti ini dia bakal nyari username sama username tadi, soalnya karena kan tadi buat nampilin pop-up di sini hai siapa gitu. Jadi dia perlu nyimpan username di sini. Terus ini total dan produk dan total count nih buat di dashboard analitik di sini. Ini dia. Terus juga sama nanti ditaruh di sini semua data-datanya, username, produk, euro, stock op. Sama nampilin variabel activity feed. Apa ini activity feed? Activity feed ini adalah semua sebentar. Activity feed ini adalah variabel dari function activity yang mana itu ada di berbagai function, mulai dari pengelolaan ada, edit ada, pengelolaan edit, pengelolaan CRUD, semuanya itu ini ada. Bentar. Ada ini this activity. Kenapa? Itu buat nantinya buat nyatat semua, misalnya dia habis ngedestroy, oke sudah, terus akhirnya ditaruh di activity. Baiklah, activity masukin ke dalam arraymu, variabelmu, ya variabelmu. Saya bosan delete produk apa, produk name di sini, variabelnya yang di delete. Nah, nanti muncul di sini. Nah, fungsinya mana yang lola? Ya dia private function yang return session activity feed. Itu dia. Ini adalah add function buat nambahin activity, function buat nambahin activity. Dia punya parameter tipe, tadi tipenya dia nge-destroy, atau create atau login. Terus message-nya apa? Tadi yang ada. Terus ini dia nih. Yang disimpan mulai dari tipenya tadi aku bilang CRUD, login logout, message, terus timestamp-nya saat ini. Kapan dia ini ada nih 2025, 10, 23, 23, 59, 41 gitu. Atau berapa. Nah, sudah begitu, kita kembali ke dashboard dulu.
Nah itu semua, terus nanti dia nge-view return view dashboard compact, ini semua data gitu kan. Oke, lalu pengelolaan itu bentar, misalkan kita pencet pengelolaan nih, boom, pengelolaan. Oke, ini berarti apa? Ini berarti kita minta ke root web PHP, saya mau ke pengelolaan. Baiklah, saya akan root pengelolaan, saya bakal manggil class pengelolaan di sini. Kita ke pengelolaan maaf, di ke page controller dulu, page controller pengelolaan. Ini dia public function pengelolaan di sini. Ini ada semua nih search functionality di sini buat if search, maksudnya ini searchnya apa di sini, misal ini enter, oh nggak ada tadi produk. Kenapa? Karena di sini dia cari if search yang ada di produk array itu sama dengan, maka ditampilkan return strip post name kategori search bla bla bla. Kalau nggak ada ya false nih, underscore sama dengan tidak, maksudnya kalau tidak sama dengan atau kategorinya juga tidak ada ya berarti false, alias nampilin tidak ada produk. Kalau false nampilin tidak ada produk. Ini ada filter kategorinya berdasarkan apa, dicari kategori yang ada, karena ada di sini. Sama dengan apa nih, if kategori sama filter kategori, return alias kembalikan semua produk yang kategorinya sama dengan yang diminta, misal klasik, yang model klasik semua. Sama dengan filter stok juga, semua stoknya. Terus as if ini buat available atau tidaknya ya. Urutannya juga ada di sini, sort by, sort order, bla bla bla. Terus kepencet lagi. Terus kalau kita mau misal mau tambah produk di sini, itu berarti ke update. Pertama itu create, ini kan ada form baru nih. Nah itu kenapa? Karena kalau kita pencet tombol tadi, ini aku mencet apa? Ini karena kita kalau tadi pencet si tambah produk tadi, dia itu sama aja ngepencet root di sini, misal misal ngepencet di sini rute tambah atau create. Di sini create itu berarti kemana? Dia bakal manggil page controller function create yang ada di controller. Create, ini dia function create. Return view pengelolaan create. Apa itu pengelolaan create? Itu adalah sebuah view di sini. Pengelolaan create. Ini dia formnya yang ada di sini, inputannya semua. Di sini mulai dari label nih, nama produk ada kan di sini, harga bla 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 bla. Nih, harga 10.13, barang stoknya 1. Oke, ini sudah pasti otomatis. Nah, ini semua nanti dimasukin ke form nanti ngasih post ke post ke rute pengelolaan store. Apa itu pengelolaan store? Nah, pengelolaan store itu ada, apa itu rute pengelolaan store? Rute pengelolaan store itu itu diatur sama PHP buat manggil sebuah function di page controller store. Page controller store ini dia. Yang mana dia bakal ngevalidasi dulu nama, price, stock dan kategorinya. Terus nanti dia bakal naruh semuanya di variable new. Apa yang ditaruh ID, nama, price, stock, kategori dan image sebenarnya. Nah, ID-nya dapat dari mana? Ini dari pokoknya dia ngambil max ID yang ada sekarang, kan tadi kan 5. Terus ditambahin 1, akhirnya jadi 6. Terus ditaruh di sini di new. Terus di override atau ditambahin di write product sini. Oke, sudah. Terus ditambahin di add activity. Nih, seperti yang saya bilang tadi, dia manggil function add activity buat disimpan di variable activity yang nantinya ditaruh di dashboard tadi. Terus ada misal kita mau edit berarti dia manggil root edit lah. Terus nanti di root edit saya manggil function edit di sini. Ini ada di sini dengan parameter edit. Kenapa? Dia perlu tahu apa yang diedit, siapa yang diedit. Misal saya edit si yang tadi yang subdown ini kan misalnya tipe sebenarnya saya mau tulis susu gula jahe. Nah, kita pencet update. Nah, jadi itu di editor nanti dia bakal nyari produk yang sama. Terus nanti dia tinggal redirect, terus dia ngasih form tadi, ini form yang misalnya ini form ini, edit produk itu di mana? Itu di page sini. Edit produk, pengelolaan edit, nah dia semuanya ada kan, nama produk ada di sini, nih nama produk, harga, stoknya ada semua di sini. Terus dia submitnya di sini. Nah kalau dia submit itu dia ngerut pengelolaan. Kenapa dia ngerut ke pengelolaan? Itu berarti dia manggil lagi, dia naruh kita ke laman pengelolaan nih, dia taruh kita kembali di sini. Namun tetap dia panggil function buat ini pengelolaan update. Dia panggil function punyanya, bukan panggil, dia nyuruh ngasih post ke web PHP buat ke pengelolaan update yang ada di page controller. Nah, kita kembali ke page controller, kita cari update. Udah update, dia validasi lagi nama page kategori bla bla bla, terus dia nge-for lagi, dia nyari ID yang sama, terus dia override. Misalnya tadi kan aku ngasih di ID 6 kan, nah ID ke 6 itu bakal di override product name-nya dengan inputan yang baru. Itu dia. Terus jangan lupa di add activity buat nambahin historinya. Dah itu. Sama juga di store apa, di store juga sama juga. Nah, itu tinggal dia nyari ID yang sama yang kita misalnya ini button ini di pengelolaan biasa itu, di pengelolaan Blade PHP ada href hapus. Nah itu nanti itu bakal terhubung langsung ke sini, ke sini, dimana nanti dia bakal nyari produk yang sama, terus dia bakal hapus pakai array value, terus dia sudah selesai dia hapus yang ada di produk dengan array value tadi yang gue bilang tadi, terus dia bakal masukin ke history. Nanti selesai, misalnya gue hapus aja nih, hapus bakal muncul alert dan selesai. Nah berarti dihapus dulu. Cara kita ketahuinya dari dashboardnya ini berkurang. Terus di pengelolaan juga nggak ada lagi nih, habis nih, artinya sudah dihapus dari array produk. Nah, terus kalau profile ya cuma nambahin username, produk dan total produknya. Ya, itu saja. Nah, jadi itu saja, sekian dari saya. Ini juga kodenya saya campur taruhin PHP karena tergantung tutorialnya. Kayak hero ini saya ngambilnya itu dari hero yang ini, saya ngambilnya dari tutorial YouTube, jadi dia cuma pakai CSS natif, jadi saya pakai CSS natif. Jadi sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.